Kalau misalkan kita justru memboikot produk-produk tersebut, kemudian sehingga banyak kaum muslimin yang mereka akhirnya nggak kerja, kelaparan, ya disebabkan karena boikot tersebut, maka ini harus dicarikan solusinya. Kita nggak bisa asal-asal boikot, kita juga harus memikirkan solusi buat para mereka gitu. Maka kita orang biasa itu nggak bisa serta-merta mengatakan, oh ente makan produk ini yang mana dia produknya adalah halal ya, sudah mendapat sertifikat dari MUI, berarti sah kehalalannya jelas. Kemudian kita mengatakan, oh ente makan ini haram. Nah, ini harus perlu namanya dalil ya, perlu yang namanya dalil, dan ini keputusan biasanya diserahkan kepada para ulama. Ya kita nggak bisa orang biasa ini, kita nggak bisa mencap ini halal, ini haram, nggak bisa, karena itu keputusannya para ulama. Jika misalkan boikot tersebut kita tahu misalkan itu dana tersebut misalkan dipakai untuk menzalimi kaum muslimin ya, maka itu dibolehkan. Nan, kayak Starbucks, McD, KFC, waktu itu kan sempat diboikot tuh. Nah sempat gue juga nggak-boikot sebenarnya. Di saat mau nggak-boikot itu bener apa enggak sih? Sebelum kita memboikot, kita harus tahu dulu hukum asal jual beli ya. Kita harus tahu dulu hukum asal jual beli ya, terutama hukum asal jual beli. Dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil muamalat ibahah hatta tadullu dalil ala tahrimiha. Sebetulnya asal muamalah, baik itu muamalah itu dalam urusan jual beli ya, dalam urusan dagang apa, itu pada dasarnya adalah mubah hukumnya, boleh. Ya, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Ya, jadi jual beli kita dengan orang-orang kafir ya, itu pada asalnya boleh ya. Jual beli pada asalnya dengan orang kafir adalah hukumnya boleh. Berdagang dengan orang kafir itu boleh. Membeli barang orang-orang kafir juga boleh. Ya, bahkan Nabi SAW juga pernah membeli makanan dari orang Yahudi, yang mana di saat itu Nabi nggak punya uang, kemudian dengan cara menghutang, akhirnya baju besinya Nabi digadaikan kepada orang Yahudi tersebut. Nah, maka para ulama sepakat bahwasanya jual beli berdagang dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir itu boleh. Masalah boikot ini ya banyak dijelaskan oleh para ulama ya. Di antaranya kalau misalkan tujuan boikot itu agar untuk mengurangi atau memperkecil gerak-gerik musuh Allah ya, agar mereka tidak leluasa dengan serta-merta menindas kaum muslimin, maka pada asalnya ini merupakan sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan. Ya, jika kita melihat misalkan produk-produk tersebut ya, kemudian uangnya dipakai untuk menzalimi orang-orang muslim ya, untuk menindas kaum muslimin, maka para ulama boleh untuk memboikot. Kemudian juga ada beberapa ulama yang tidak membolehkan untuk boikot. Artinya dilihat kalau di saat kita memboikot produk-produk orang-orang kafir, justru ini bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar ya, kerusakan yang lebih besar, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena tapi jika pemimpin kita ya telah mewajibkan atau telah memberikan mandat, telah memberikan keputusan untuk memboikot produk tersebut, maka kita wajib untuk memboikot produk tersebut. Jadi kayak presiden gitu nyuruh kita boikot, kita harus wajib boikot. Kemarin untuk, sih nggak ada ya dari presiden, mah nggak ada. Nggak ada apa-apa. Ya, itu hanya fatwa dari nggak ada suruhan gitu. Ya, hanya fatwa dari MUI untuk memboikot produk-produk. Oh, kemarin fatwa dari MUI. Ada, kalau salah ada fatwa dari MUI yang memerintahkan untuk memboikot produk-produk orang-orang kafir ya.
Cuma kalau dari MUI gitu nggak langsung dari presiden gimana tuh? Wallahu alam, kalau misalkan presiden memberikan mandat kepada MUI untuk memutuskan, maka kita wajib untuk MUI izin dulu kayaknya ke presiden. iya. Kalau nggak serta merta gitu ya. Kalau dibeli gimana? Ke kita dosa nggak? Nah, Misalnya udah diboikot kayak gitu Boykot, kemarin tuh. kita beli. Terus kita beli masih biasa aja Pasti gitu. masih ada sebagian orang yang nggak Iya, peduli banyak. sebenarnya. Ya. Iya. Tapi kalau misalkan keputusannya dari ulil amri, dari pemerintah untuk memboikot, maka kita wajib untuk memboikot. Kalau misalkan kita membeli produk tersebut, maka kita berdosa karena menentang Ulil amri. karena menentang keputusan dari ulil amri. Maka kita nggak boleh untuk membeli produk tersebut. Ulil amri di sini yang disebut presiden Pemegang aja, kekuasaan. Apa pemerintah? apa menteri atau Apa semuanya kayak menteri? Enggak. Pemegang kekuasaan paling teratas. paling teratas? Ya, Presiden pemegang berarti ya, kekuasaan paling teratas itu mereka. Presiden kita. Ya, jika misalkan presiden dengan jelas presiden sendiri yang mengumumkan bahwasanya produk-produk ini diboikot, tidak boleh dibeli, maka kita harus ikut memboikot tersebut. Tapi dilihat juga bukan kita mengharamkan produk yang sudah halal ya. iya. Ya, kita tidak mengharamkan. Kalau misalkan produk tersebut jelas misalkan ada kehalalannya ya, dari misalkan dari MUI produk tersebut adalah halal, maka kita tidak boleh mengharamkan produk tersebut, tapi kita hanya memboikot saja. Ya, tidak ikut membeli misalnya, tapi nggak boleh mengharamkan karena masalah halal haram ini urusannya para ulama. Ya, urusannya para ulama, barang tersebut itu menjadi halal atau haram, karena ini harus perlu yang namanya kaidah. Ya, harus ada kaidah-kaidah yang menentukan makanan ini haram ataukah makanan ini menjadi halal. Cuman gini, pasti banyak orang yang cuman ikut-ikutan boykot, cuman dia nggak tahu cerita kenapa ini diboykot. Nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Ada yang ngerti? Lu tahu gak kenapa nih tiba-tiba misalkan kayak McD diboykot? Cerita di balik itu tuh ada apa? Kenapa jadi ada boykot di Indonesia? Ya, kalau kita melihat wallahu alam ya, karena ana di sini bukan peneliti sebab musababnya kenapa diboykot, tapi ya dari beberapa yang kita baca, yang kita ketahui bahwasanya mereka para pendiri-pendiri produk-produk tersebut mengalirkan dananya untuk Israel, yang kemudian mereka inilah yang akhirnya menzalimi, membunuh kaum muslimin. Tapi wallahu a'lam, ana juga baca ada beberapa artikel ya, bahwasanya produk-produk mereka yang di Indonesia itu berdasarkan franchise yang duitnya itu tidak sampai ke sana. Tapi itu dimiliki oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia gitu. Soalnya banyak juga yang dirugiin kemarin-kemarin. Iya, itu dia. Kayak temen gue aja kan, dia langsung dirumahin gitu. PHK. Di PHK langsung. Ya, makanya Kan itu jadi maksudnya kayak apalagi dia udah berkeluarga, udah punya istri, punya anak, kan ngerugiin. Maksudnya kalau kerugiannya lebih besar dari yang itu gimana tuh? Maka kalau misalkan dari pemerintah tidak memboikot misalkan, ya hanya sebagian orang yang memerintahkan untuk memboikot, ya maka kita lihat maslahatnya. Kalau misalkan kita justru memboikot produk-produk tersebut, kemudian sehingga banyak kaum muslimin yang mereka akhirnya nggak kerja, kelaparan, ya disebabkan karena boikot tersebut, maka ini harus dicarikan solusinya. Kita nggak bisa asal-asal boikot, kita juga harus memikirkan solusi buat para mereka gitu. Tapi kalau kita lebih baik untuk memilih produk orang-orang muslim dibandingkan dengan produk-produk orang-orang kafir, karena kan banyak juga gitu. Maka dilihat juga, karena kita juga banyak memakai produk-produk orang kafir yang maslahatnya justru kita nikmatin gitu. Artinya banyak maslahat yang bisa atau manfaat yang bisa kita rasakan. Itu seperti misalkan handphone, seperti misalkan mobil atau apa yang segalanya. Kalau justru misalkan diboikot itu mempersulit kita sebagai kaum muslimin, kalau itu tidak ada perintahnya dari ulil amri, maka kita tidak perlu memboikotnya. Zaman Nabi ada gak dan boykot gitu? Pernah di zaman Rasulullah SAW, sahabat Umamah ya, kalau tidak salah Sumamah atau Umamah, itu sahabat Nabi SAW. Di saat itu beliau pernah memboikot
gandum untuk diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, di saat itu penyuplainya itu dari orang kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir itu diboikot untuk tidak mendapatkan gandum dari kaum muslimin. Itu pernah Gara-gara kenapa itu? Wallahu alam atas dasar apa memboikotnya. Tapi yang disebutkan dalam situ tuh pernah kejadian bahwasanya sahabat Nabi itu pernah memboikot orang-orang kafir agar tidak mendapatkan gandum dari kaum muslimin kecuali kata sahabat tersebut telah mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saat itu Rasulullah menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Kalau misalkan pemimpin kaum muslimin Rasulullah mengatakan dibolehkan, maka dikasih. Tapi kalau misalkan Rasulullah melarangnya, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu di Mekah. Ketar-ketir dong ya. Sama kayak kita di sini diboikot beras gitu kan sih. Ya, cuman bedanya kalau ini kan kita yang butuh sama produk orang kafir. Kalau zaman dulu orang kafirnya yang butuh produk sama kaum muslimin. Bedanya seperti itu. Maka lebih baik kita menggunakan ya produk-produk kaum muslimin. Tapi nggak jadi haram ya. Maksudnya kan ada beberapa orang juga ngomong haram. Jadi ngeharamin. Langsung ngeharamin jadinya ya, gitu. Makanya kan kembali lagi. Kalau dia mengharamkan apa yang itu sebetulnya zatnya halal, maka ini keputusan para ulama. Maka kita orang biasa itu nggak bisa serta-merta mengatakan, ente makan produk ini yang mana dia produknya adalah halal ya. Sudah mendapat sertifikat dari MUI, berarti sah kehalalannya jelas. Kemudian kita mengatakan, ente makan ini haram. Nah, ini harus perlu namanya dalil ya, perlu yang namanya dalil, dan ini keputusan biasanya diserahkan kepada para ulama. Ya kita nggak bisa orang biasa ini, kita nggak bisa mencap ini halal ini haram, nggak bisa, karena itu keputusannya para ulama. Tolak ukur makanan halal tuh harus dari mana ya? Dari segi apa Nan? Kayak misalkan kayak sekarang nih KFC gitu, kayak halal tuh. Nah tolak ukur KFC halal tuh dari mana? Ya, yang pertama dari bahan-bahannya. Kita melihat misalkan kita melihat bahan-bahannya tidak mengandung zat yang haram, ya itu masya Allah menjadi sesuatu yang halal. Cuma kita terus. Kita hanya melihat secara zahirnya saja. Kita tidak perlu melihat secara kalau motongnya gimana, pakai bismillah atau enggak. Itu dia yang ini bukan kuasa kita. Ya kita. Berarti motongnya harus pakai bismillah. Iya, kalau misalkan kaum muslimin menyembelih itu harus mengucapkan bismillah dengan nama Allah azza wajal. Jadi kalau misalkan dijelaskan juga kalau salah di dalam hadis Nabi SAW, setiap sembelihan yang tidak diucapkan dengan bismillah, maka makanan tersebut tidak halal. Waduh. Ya. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Ya makanya seperti itu. Kita para ulama itu dipermudah ya. Jadi kita tidak perlu terjun terlalu dalam ya. Kalau misalkan dari MUI misalkan sudah halal, ya sudah, kita berhusnudzon dengan label tersebut. Jadi kita nggak perlu ini halal, ragu nih halalnya ini itu keputusan kita hanya berhusnudzon kepada mereka. Ya, kita berhusnudzon kepada mereka. Jadi kita kalau misalkan dia akhirnya menggunakan zat-zat yang haram, maka dosanya ditanggung oleh mereka. Kita tidak menanggung dosanya. Oh, jadi walaupun prosesnya belum tentu halal, tapi kalau misalkan ada label halal, ya udah nggak apa-apa. Iya, kita melihat secara zahirnya dia halal. Dan disebutkan juga dalam kaidah fikih hukum asal makanan ya, baik itu makanan atau minuman adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi nggak harus misalkan kita ke warung ada jual snack nih, kerupuk misalkan. Ini halal nggak nih? Kita lihat saja secara zahirnya. Ini kerupuk halal. Pada aslinya kerupuk itu halal. Maka kita juga menganggap ini adalah halal. Nggak harus dapat sertifikat kehalalan dari kerupuk MUI. babi. Ya beda kalau itu beda. Kita kan melihat secara zahirnya kebanyakan kerupuk kan dari ikan ya, misalkan dari apa gitu. Nah kalau kan yang kita tahu nih hewan nih yang diharamkan babi. Kalau makan macan gitu. Dan juga Nabi SAW menyebutkan coba. Maka Nabi SAW juga menyebutkan bahwasannya semua binatang yang bertaring dan berkuku tajam itu haram untuk dimakan. Nggak boleh itu ya semua berkuku binatang tajam.
bertaring. Ya, kucing bertaring nggak? Taring. Taring. Berkuku tajam? Ya. Itu haram. Sudah. Jadi patokannya seperti itu. Mereka binatang yang bertaring dan berkuku, ya. Hiu. Nah, beda kalau misalkan yang di lautan itu kata Nabi SAW semua binatang yang ada di lautan halal daging, ya. Bahkan sampai bangkainya pun halal untuk dimakan. Oh boleh. Semua yang di lautan itu halal hukumnya untuk dimakan. Lu kalau mau makan sirip hiu nggak apa-apa. Namanya itu di Jepang sirip hiu. Kan kalau kita bicara di sini mah lu. jual-jualan nih. Kalau misalnya kita jual sesuatu nih, jual barang. Misalnya di zaman Nabi nih pada jual pedang nih. Terus yang belinya teh makainya nggak buat ngebunuh orang, buat kejahatan. Itu dosanya ke kita juga apa enggak? Kalau misalnya di sini kan lagi rame misalnya kita gue punya hotel. Kelewang. Enggak, misalnya setelah kalau nggak senjata gue punya hotel nih. Oh, petasan. Punya apa? Petasan apalah. Pokoknya yang Hotel. punya hotel nih. Kalau punya hotel dipakai nih, terus dipakai check-in orang. Terus kita tuh tapi Enggak. Tadi contohnya pedang. ya di sini kayak jauh gitu ke hotel. Jadi itu maksud gue salah ngomong apa gimana maksudnya enggak. Orang Dari jual pisau semua. gitu. Iya. Pokoknya yang lu beli barang tuh barangnya nggak dipakai. Bener gitu. Iya. Maka kita bisa lihat misalkan kita tahu ya yang beli ini bakal dipakai untuk sesuatu yang madorot. Kita tahu nih orangnya nih, ya. Maka kita nggak boleh menjual kepada orang tersebut. Kalau misalkan kita namanya jualnya kita ya random gitu, kita nggak tahu gitu, ya itu sah-sah saja. Kalau petasan kan berarti nggak boleh jual petasan. Nggak boleh kan itu Dulu bisa. pasti dibuat. Iya kan, karena itu bisa berbahaya ya. Pertama ngeganggu orang, ya orang jadi ngerasa nggak nyaman, keganggu apa segala macam. Ini dan juga bisa membahayakan. Dan juga dari kepolisian juga, anak rasa orang-orang yang jual petasan tuh Nggak boleh ya. iya nggak boleh gitu. Dan kalau misalnya gini gimana? Gue misalkan masuk ke restoran, gue beli mie nih. Secara yang gue lihat kan mie itu halal. Taunya di dapurnya dia jual mie sama jual nasi goreng babi. Barengan. Itu mie gue tetap halal apa? Kalau misalkan dipakainya dengan satu wajan, maka itu menjadi haram. Ya, kalau misalkan dipakainya ngegorengnya Hatta di satu dicuci wajan, gitu. hatta itu yang kita khawatirkan. Ya takutnya cucinya nggak bersih, nggak apa, masih ada lemak babinya di situ, maka lebih baik kita menghindari. Kalau misalkan dua wajan berbeda aman berarti? Dilihat juga kalau misalkan emang piringnya emang Kan susah dikusuk. ngelihatnya kayak tadi KFC. Ya, Kan makanya itu. Mereka itu mah. Kalau misalkan makanya kita melihat kalau misalkan dia jelas jual babi, ya ngapain kita beli di situ gitu. Udah pasti nyampur. Berarti Iya, intinya bisa. nggak boleh kalau misalkan ada Nggak restoran boleh. yang jual babi, Iya nggak boleh, boleh. nggak boleh. Satu restoran beda wajan masih boleh. Lebih Tentu. Satu restoran beda wajan. Cuma kan nanti itu kesehatan piringnya. Iya dari piringnya, dari sendoknya, cara nyucinya kan itu kita nggak tahu nih. Meskipun dia membedakan wajannya, tapi kan dari sendoknya, dari piringnya, dari yang lain-lainnya, cara mencucinya, misal aja disatuin apa semuanya, maka nggak boleh. Ada nggak sih Nan? Kalau babi itu kan kita haram nih. Maksudnya menurut Rasul tuh dulu gimana? Kenapa babi diharamin? Kenapa yang bertaring diharamin gitu? Ada ceritanya. Ada gitu. ceritanya nggak gitu? Ya, nggak setiap hukum itu ada hikmahnya ya. Tidak ada setiap hukum yang Allah berikan itu diketahui hikmahnya. Seperti misalkan tadi berkaitan dengan kalau hewan yang bertaring dan berkuku kenapa diharamkan? Wallahu alam, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Tapi kalau berkaitan dengan babi, ya. Karena disebutkan kalau tidak salah itu di dalam hadis bahwasannya babi ini hidupnya di tempat yang kotor dan makan apa aja, makan makanan yang kotor, maka ini diharamkan. Sama gue pernah denger juga ini sih, yang kita makan itu binatang yang bisa ya kayak makannya kayak binatang bertaring nggak boleh, babi nggak boleh. Itu bisa mensifati. Itu mensifati ke kitanya. Iya, jadi kalau betul. misalnya kita makan macan, siokos macan. Aing mau. Kan jangkrik kan? Kan jangkrik. Serangga Boleh. nggak apa-apa kan? Boleh, serangga boleh. Belalang mbak boleh ya belalang. Oh berarti apa si babinya itu makanan bersih, makanan daging gitu tetap nggak boleh? Karena babi itu punya sifat jorok. Ya karena babi itu punya sifat jorok. Ya maka itu dilarang di dalam agama. Berbisa kan? Berbisa?
Bertaring. Ular kan bertaring. Berbisa. Kalau ular berbisa ya karena ular bertaring. Tapi kalau misalnya ularnya nggak berbisa, nggak bertaring, wallahu alam. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi Ular Komodo kan berbisa tapi yang bertaring. Komodo. ente mau makan daging komodo. Intinya begini, kalau misalkan, iya itu yang mau Anda jelaskan. Kita bentuk ya. Kalau kita di hutan misalkan, kita nggak menemukan apa-apa. Ini kalau kita nggak makan nih bisa mati misalkan. Babi doang nih. Kita ternyata hanya lihat babi misalkan. Kemudian akhirnya kita bunuh, boleh nggak kita makan? Itu boleh kata para ulama. Tapi dalam kondisi darurat, urgent luar biasa, menyangkut nyawa, nggak ada lagi ya, nggak ada makanan, bener-bener nggak ada makanan luar biasa di hutan, kita tersesat gitu. Maka para ulama menyebutkan boleh dalam kondisi tertentu. Kalau dimasak babinya gitu. Kalau di hutan kan kemungkinan sekarang kita tersesat di hutan tuh kemungkinan kecil. Kecil banget. Kalau misalkan kita tersesatnya misalkan dalam apartemen yang berlantai-lantai nih, pintunya apa ketutup, kunci apa gimana? Di apartemen kita kunci lah intinya, nggak bisa nyari makanan berhari-hari. Terus ada makanan tuh misalkan babi misalkan babi apa? Makanannya dari mana tuh? Nah itu yang Ada kulkas, misalnya ada kulkas di situ. Kulkas isinya cuma babi doang misalkan. Terus ngapain nanti naruh babi di kulkas ente gitu? Pengen aja. Kalau gini, kita kekeram di suatu ruangan. Ruangannya ada kulkas. Berhari-hari nggak ada ngebukain nih kulkasnya ada babi. Ya, itu kan kemungkinan lebih mungkin daripada di hutan gitu. Ya intinya jika itu urgent. Gampangnya gini aja. Kalau itu sesuatu yang urgent, ya sesuatu yang darurat menyangkut nyawa kita kalau nggak makan nih bisa mati. Cuman kita lihat cuman ada daging babi aja, maka boleh kita makan. Kalau dimasak nih terus tiba-tiba udah dimakan ada ayam lewat. Ini kan nggak tahu. Di kelas sebelah ya ada ini. Iya udah dimakan ya. Ayam. Gimana? Aduh gue malas lagi motongnya ini. Dan para ulama menyebutkannya bukan berarti kita menghabiskan ya. Ini hanya secukupnya untuk menyambung hidup saja, ya. Untuk hanya untuk agar bisa bertahan hidup aja. Terus kita menikmati itu lah. Ini hanya sekedar menyambung hidup. Ada beberapa teman gue makan, taunya itu makanan tuh ada babinya. Nggak tahu. Tapi dia nggak tahu. Ya baik lagi makanya kalau misalkan aman tapi itu. Kalau kita tinggal di suatu daerah misalkan yang kita tahu masyhur mayoritasnya bukan umat Islam, maka lebih baik kita bertanya dulu apakah ada babinya atau tidak. Dijailin gitu. Dijailin sama teman. Iya udah makan nambah lagi. Udah nambah 3 kali udah enak, ajib. Itu babi tahu. Maka dia harus ya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla karena ya bukan sesuatu yang akhirnya menjadi suatu yang menakjubkan buat dia, terus terus suatu kebanggaan lah. Ini justru ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya harus. Cuman terus gini gua ada cerita. Jadi ada beberapa orang yang dipaksa harus makan babi sama minum minum khamar, dipaksa terus. Kalau nggak mau dipukulin. Cuman nggak sampai mati, cuma dipukulin aja. Disiksa lah intinya. Bully. Dipaksa itu gimana kondisinya? Ya kembali lagi kalau misalkan itu sesuatu yang urgent, artinya kita dipaksa kalau kita bisa melawan, artinya ya kita beritahu orang tersebut tapi tetap kita dipukulin, digebugin apa segala macam, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Ya boleh, tapi dengan syarat dia mengingkari makanan tersebut dan minuman tersebut. Balik lagi ke keinginan, balik lagi ke boykot. Jadi kalau boykot tuh hukumnya dasarnya boleh. Dilihat maslahatnya. Ya. Jika misalkan boykot tersebut kita tahu misalkan itu dana tersebut misalkan dipakai untuk menzalimi kaum muslimin, ya maka itu dibolehkan. Kalau misalkan temen gua nggak boykot, temen gua nggak, gue suruh boykot tapi dia nggak mau, gimana? Ya itu balik lagi. Sebetulnya masalah boykot ini kan
kalau misalkan tidak ada perintahnya dari pemerintah, maka ini kembali kepada diri sendiri gitu. Kalau yang mau boikot silahkan, yang tidak boikot juga silahkan. Maka kita yang memboikot tidak bisa juga menyalahkan orang yang tidak memboikot. Bahkan juga bahkan juga misalkan lu nggak boikot, lu orang kafir, lu nggak bisa. Ya, karena ini kembali lagi ijtihad dari para ulama. Ya, ijtihad dari para ulama, karena karena pada hukum asalnya jual beli dengan orang kafir itu boleh. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Yang satu membolehkan boikot, yang satu lagi tidak membolehkan boikot berdasarkan tadi hukum asal bermuamalah dengan orang kafir itu boleh karena yang tadi Nabi lakukan gitu. Sedangkan yang ini kita melihat maslahatnya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, kita ingin mengamalkan ayat ini nih. Gua kalau misalkan nggak boikot berarti gue sama aja ngebantu orang-orang kafir buat ngebantai saudara-saudara kita, maka kita ikut boikot. Tapi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk ikut boikot juga. Gitu, karena dia misalkan memilih pendapat yang lain, ya sudah kita hargai pendapatnya. Asalkan lihat pemerintah aja deh gitu ya. Ya kita melihat pemerintah. Tapi kalau misalkan pemerintah secara sah, ya presiden misalkan secara sah memerintahkan untuk boikot, maka kita wajib untuk ikut boikot. Kalau boikotnya milih-milih jadi dia pengen nerapin ayat tadi, cuman boikotnya milih-milih. Boikotnya milih-milih. Jadi emang yang bisa dia boikot, yang nggak bisa tetap dia pakai. Cuman dia tetap niatnya mau ngikutin ayat tadi. Gimana? Maka makan KFC celananya Zara. Oke dong, celananya Zara. HP misalkan HP-nya iPhone gitu. Ya, melihat lagi maka nanggung atau banyak. Dia memboikot dengan sebisanya. Oh, tapi nggak apa-apa. Ya, dia boikot dengan sebisanya karena ya kita tidak menutup kemungkinan ya kita ini banyak dikelilingi kehidupan kita dengan alat-alat atau produksi orang kafir ya tuh. Apa yang kita mampu kita lakukan, apa yang kita belum mampu ya sudah. Gitu. Emang kalau boikot tuh nggak yang harus nggak bisa menyeluruh. Gitu kita nggak bisa menyeluruh. Kita nggak bisa menyeluruh. Nah ini pasti bakal banyak yang bingung nih tadi. Kenapa ada ulama yang boleh, ada yang ulama yang nggak boleh? Jadi maksudnya kenapa jadi ada perbedaan nih di sini? Pasti penonton kita bingung tuh. Ya karena ini ijtihad dari para ulama ya. Mereka itu mengambil ijtihad itu maksudnya gimana? Ijtihad itu pendapat mereka gitu. Mereka itu mengambil sebuah hukum dilihat dari berbagai sisi, dilihat dari berbagai aspek, dilihat dari maslahatnya, dilihat dari Al-Quran, dilihat juga dari hadis Nabi SAW. Nggak serta merta menghukumi suatu hukum gitu. Maka dari itu para ulama ada yang membolehkan. Kenapa? Berdasarkan dalilnya ini. Sebagian lagi mengatakan nggak wajib boikot itu karena berdasarkan hadisnya ini. Mereka punya sama-sama pendapat atau dalil yang kuat. Ya. Lu bisa ngesederhanain lagi gak? Ya ini kan sebetulnya masalah furu'iyah ya, masalah furu'iyah. Sederhanain furu'iyah. Ini tuh masalah fikih. Ya, maksudnya pakai bahasa sederhana apa kayak perumpamaan gitu. Ya seperti misalkan ini masalah fikih, masalah muamalah ya. Jadi bukan masalah yang tauhid, masalah usul, masalah keyakinan gitu. Ngesederhanain kenapa ada dua ulama yang kenapa berbeda bisa beda gitu. pendapat soalnya itu pasti itu banyak tuh. Iya karena kenapa nggak satu kompak gitu. Kenapa nggak kompak gitu? Karena melihat para ulama itu kan melihat dari berbagai sisi, nggak bisa kita. Berbagai sisi itu berbagai apa nih? Dilihat maslahatnya, dilihat madorotnya, dilihat kebaikannya, manfaatnya, atau dilihat juga keburukannya, dilihat juga dari Al-Qur'annya, pendalilannya seperti apa. Misalkan di Al-Qur'an mengharamkan misalkan begini, di Al-Qur'an tidak boleh saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya kan? Ini kan kalau kita mendukung boikot atau tidak mendukung boikot, dikhawatirkan kita membantu atau kita ikut serta ya melancarkan aksi orang-orang kafir untuk menzalimi orang-orang muslim, ya kan? Tapi di sisi yang lain ya Nabi SAW itu berjual beli
dengan orang-orang Yahudi. Artinya Nabi pun membolehkan yang namanya jual beli dengan orang-orang kafir gitu. Maka para ulama itu mereka ada yang condong ke sini, ada yang condong ke Oh sini. masih simpang siur nih. Iya, bukan simpang siur ya, gimana ya? Jadi dua pendapat yang bisa diambil dua-duanya. Nah gini, bisa diambil secara simpelnya gini aja dah. Yang mau memboikot silahkan, yang mau tidak memboikot juga silahkan. Mereka nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Oh Jalla. dua-duanya bisa Yang diambil bertanggung jawab lah. siapa Nan? Kalau gitu. Misalkan Kita ada yang dua. mengambil pendapat. Iya. Kan ada dua, bukan kan kita ulamanya. ada dua ulama nih, kita Iya. ngikutin si ulama A sama ulama B misalkan. Ya, Afan. Nah, kalau misalnya nanti di hadapan Allah pendapat ulama tersebut yang salah, ya sudah nanti kita serahkan pendapat tersebut kepada ulama dan pemimpin. Kan pemimpin itu kan bisa dari ulama, bisa dari penguasa. Di saat kita misalkan condong kepada pendapat yang ini, yang kita rasa misalkan ini yang paling benar, tapi misalkan ternyata pendapatnya salah, maka ulama tersebut nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Berat berarti ya. Iya. Berarti bikin juga ya. Jadi ya kita Tanggung jawabnya misalkan gede juga punya berarti. kayak punya pendapat ente mau ini silahkan, ya anak ngambil pendapat ini, ya sudah kita menghargai pendapatnya masing-masing seperti itu. Jadi kalaupun salah kitanya mah gak dosa gitu ya. Enggak, Yang bertanggung jawab makanya dia itu ngasih kan fatwanya. kita nggak bisa mengajak atau memaksakan orang buat ikut pendapat kita. Ya kalau misalkan pendapat orang tersebut kuat, misalkan ada dalilnya sahih, hadis dari hadis Nabi, terus kemudian dikuatkan oleh perkataan para ulama, misalkan ya sudah. Kalau lu silakan boikot ambil. apa enggak kalau lu? Kalau ana lebih tidak membeli barang-barang produk orang-orang kafir. Boikot berarti kan masuknya. Ya, tapi ana tidak mengharamkan Oh iya. produk mereka. Ya. Ana lebih menghindari. Beda kan tadi ya. Boikot sama haram beda. Iya, itu ana lebih menghindari kepada produk-produk orang-orang kafir. Jadi gini Nan, boikot tuh harus selamanya atau di momen-momen tertentu aja? Iya. Kayak panasnya di momen tertentu. Kayak gua nih, gua waktu itu sempat ngeboikot, cuman sekarang udah enggak lagi gitu. Udah nggak Iya. perang. Makanya kalau misalkan pengen boikot terus ya silahkan. Tapi kalau misalkan kita rasa misalkan peperangannya sudah selesai, misalkan ya kita Ngasih mau pelajaran aja gitu ya. ya untuk mau menikmati lagi ya silahkan gitu. Tapi gue kalau misalnya nggak ada masalah nih, udah jadi orang kafir jualan gue suka, gue pengen beli bisa kan? Iya, karena pada asalnya jual beli dengan orang kafir tuh boleh. Cuma kan masalahnya bukan jual belinya. Masalahnya tuh bukan jual, masalahnya tuh kita beli duit kitanya dipakai buat nyerang. Iya, kalau misalkan Itu kan- dipakai biasa ini mah. Oh, itu iya. kan kita juga harus tahu datanya juga. Bener nggak uangnya Nah itu baik lagi ke KFC tadi. Kita harus tahu datanya jelas apa menurut mata Nah, kita aja. kita mencari kebenarannya, mencari infonya. Ya kita nggak harus nanya ke yang punya KFC, misalkan kita cari infonya di berita misalkan. Ya misalkan seperti apa diberitakan, oh ternyata ini, ya sudah kita berhusnudzon saja. Ya. Berarti kan kita bisa kayak contoh gue ngeboikot karena gue lihat berita-berita, oh ini duit gue tuh dipakai buat Israel nyerang ini. Boikot. Nah Gitu ya. itu Nggak apa-apa kan? misalkan nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita tahu jelas, misalkan ini uangnya benar-benar buat kesana gitu, maka kita Dapat pahala nggak dianjurkan. kita? Oh jelas, kalau misalkan kita memboikot produk mereka jelas karena Dapat pahala kita? wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nan kalau gini Nan, misalkan ada dua orang jualan, satu muslim, satu non muslim nih. Misalkan jualan sama-sama enteh. Cuman gua lebih suka enteh yang non muslim. Terus gua belinya yang enteh non muslim aja. Yang muslim gak gua beli. Gimana? Boleh gak gitu? Ya kalau kita melihat lebih baik kita membeli kepada orang muslim karena Harganya kita lebih murah. pertama Dosa gak gitu kalau misalkan gua proknya ya kalau misalkan kan tadi Anda bilang jual beli sama kaum orang boleh. boleh. Tapi kalau kita beli produk ya kaum muslimin, pertama kita menjalin ukhuwah. Kedua kita membantu saudara kita di dalam berjualan, ya kan, mendapatkan ikatan sesama kaum muslimin menjadi erat. Itu kalau kita niatkan, di balik kita beli kita dapat barangnya, selain itu kita juga dapat pahalanya. Kita juga dapat. Kalau misalkan beli, kita belanja dapat pahala. Ya, kalau kita niatkan untuk membantu dia kaum muslimin, ya kita jelas dapat pahalanya.
Wajib ya. Iya betul, kita dapat pahala. Ngejualan juga dapat pahala gak? Ya kita jualan ya namanya dagang ya dapat pahala. Mencari nafkah itu kan termasuk jihad di jalan Allah. Ya, gitu. Ya. Sunnah Nabi ya dagang tuh mana? Ya betul. Di antara sunnah Nabi SAW adalah berdagang. Dan para nabi juga kebanyakan mereka berdagang. Oh iya nah. Iya. Bukan Nabi Muhammad dong berarti. Bukan kebanyakan para nabi itu mereka berdagang. Kalau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman Kan kenapa? maksudnya kaya raya banget tuh. Itu gimana tuh? Dia ngapain gitu? Ya dia dagang apa gimana? Ya, dia diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, ya udah kaya. Harta turun temurun kali ya. Waris. Waris. Nggak ada, maksudnya nggak ada ininya, nggak ada. Nggak disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman pernah berdagang, wallahu alam. Enggak. Yang jelas dia di saat itu adalah Kaya aja. termasuk nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang kaya luar biasa, bahkan jin, para makhluk-makhluk yang lain saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah kalau misalkan kita beli barang-barang, cuman di barang-barangnya itu contoh misalkan kita beli casing HP-nya itu ada logo salibnya. Iya. Boleh gak sih? Ya, kalau jelas misalkan itu adalah tanda-tanda kebesaran orang-orang kafir, maka kita nggak boleh beli. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya mengidolakan seseorang gitu. Betul. Kalau sama halnya juga kita mengidolakan orang-orang kafir, itu nggak boleh. Maka kan disebutkan oleh Nabi SAW, innaka anta ma'aman ahab. Sesungguhnya engkau akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang kau cintai. Ya. Berarti fans ke Messi, Ronaldo nggak boleh. Ronaldo. Nggak boleh kita berlebih-lebihan. Casing. Nggak boleh nih Nan. Nggak boleh. Fanatik. Pertama itu adalah gambar makhluk hidup. Yang kedua Emang itu makhluk hidup adalah Tapi kan gue kafir. bukan cinta, nggak kagum doang. Iya, Emang sama gambar juga. makhluk hidup kenapa Nan? Kagum nggak boleh Nan. Nggak boleh. Kagum terhadap orang kafir itu nggak boleh. Karena kita memiliki batasan-batasan syariat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk nggak boleh berlebihan kepada orang-orang kafir. Kita hanya sebatas berjual beli saja, muamalah saja. Selebihnya kita nggak boleh terlalu mengidolakan orang-orang Kalau ke kafir. Itu orang nggak Islam boleh. boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Habib sih. Oh Nan kayak Khabib gulat gitu boleh Nan? Nah Nan. Apa? Fight gitu. Fight gitu. Dia kan Gulat. cari Apa nafkahnya bukan? buat fight tuh. Apa UFC ya? Boleh itu Nan? Wallahu alam, ana tidak tahu. Cari nafkahnya dengan cara berantem. Di call out Khabib. Kalau nyari duit nyari duit lagi gitu. Aduh. Kalau sorry. Kalau biar nama Islam biar makin besar kayak Khabib gitu. Ya Khabib tuh kan dia tuh Memberi kan dakwah. ada yang orang ngomong kan maksudnya saling menyakiti itu nggak boleh dalam Islam. Terus alasan dia tuh ya ini gue tuh berdakwahnya tuh begini. Makanya dia ngomong juga, makanya gue kalau misalkan berantem tuh jarang mukul muka, makanya dia pakai gulat terus. Karena dia ngehindarin itu Gitu. katanya. Benar sih. Saya emang secara nggak langsung juga sebetulnya sekarang tuh kan berkat muslim di UFC nih, muslim tuh makin naik gitu. Banyak sih. juga. Ya, coba kalau misalkan bagaimana hukumnya dia mendapatkan nafkah dari cara seperti itu, wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi kalau misalkan ya dia tujuannya Emang untuk diniatin dakwah, beneran untuk gitu ya. baik, ya mungkin dia dapat pahala di situ. Salah satu termasuk dakwah bukan? Lah, dakwah mengajak orang itu adalah dengan ilmu. Ala basirah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, dakwahkanlah mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Berarti bukan Enggak, kalau tapi pas sebelum berantemnya kan si Habib dihina, dia diam. Maksudnya itu termasuk ilmu gak? Jadi memperlihatkan kalau muslim tuh kayak gini nih. Ya, mau dihina, mau dia apa, lebih ke tenang. perilaku contohnya gitu. Ya, jadi kalau dia menang sujud syukur. ya mungkin Gini. bisa, itu hanya bisa kayak menunjukkan sikap seorang muslim itu seperti ini ya. Bukan termasuk ilmu itu Nan.
Enggak, maksudnya apakah ini termasuk dari cara berdakwah? Mungkin secara sikap ya itu bisa dikatakan, karena Nabi SAW juga ada orang Yahudi dia itu masuk Islam karena apa? Karena akhlak Nabi SAW. Sekarang Habib tuh banyak tuh. Ya Banyak tuh kan itu sekarang. bisa. Tapi kalau misalkan cara tadi dengan berantem dia dakwanya, ya ini bukan cara berdakwah. Tapi dengan sikap dia, ya maksudnya dia seorang pegulat tapi dia orangnya sabar, misalkan dia selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah, terus kemudian juga dia menghormati lawannya, nah dia dengan sikap-sikap seperti itulah yang dia tonjolkan dan dia niatkan untuk berdakwah, maka ini bisa jalannya Cuman dakwah. katanya Nabi pernah gulat katanya. Wallahu a'lam. Anak nggak pernah dengar Nabi pernah berantem ya. Gulat. Kalau nggak salah pernah di deh. Makkah. Kalau yang perang sama- iya. Ali. Yang gue sama Ali. Wallahu a'lam, anak nggak pernah dengar. Yang Ali cari lawan ya. Ya Ali cari lawan. Oh, wallahu a'lam. Katanya tuh zaman dulu Ali itu paling kuat, gulatnya paling jago, nggak ada yang bisa ngalahin. Sampai satu waktu nih Rasul nih maksudnya biar supaya Ali ini jangan terlalu berbesar kepala lah. Sombong. Jangan, nih masih ada orang yang bisa ngalahin lu, kasarnya gitu tau gak? Rasul lah cuman masih pakai penutup katanya tuh di balik gunung nggak salah. Oh. Gulat lu akhirnya kalah lah Ali, jelas kalah sama Rasul. Baru terakhirnya Rasul buka. Wah itu tuh Rasul. Gua denger sih begitu, nggak tahu cuman bener apa enggak ceritanya ya. Cerita di TV sih itu. Zaman puasa. Wallahu a'lam. Anak nggak pernah dengar. Umar suka gulat kan tuh. Umar sebelum mau masuk ke dalam Islam, Umar terkenal adalah orang yang jago berkelahi. Ya, Umar terkenal emang dia jago berkelahi. Maka dari itu kan Nabi SAW mengharapkan keislamannya Umar bin Khattab. Nan, di zaman Nabi ada nan makanan-makanan haram nan. Ada. Homer, Kalau minuman, Homer kan minuman, makanan Iya. ini kayak makan Iya. babi misalkan. ya babi kan syariat turunnya Al-Quran kan di Rasulullah SAW. Tapi gini Nan, kalau ngomong Homer dulu dibolehin kan? Iya. Datang ayat tuh gimana? Itu dulu tidak langsung ya dulu boleh. Dulu maksudnya pengharaman khamar itu tidak sekaligus. Nggak sekaligus. Enggak langsung turun ayat khamar itu haram, enggak. Tapi ada beberapa kali tahapnya. Pertama untuk menjauhi khamar, kemudian kalau misalkan masih minum khamar maka enggak boleh sholat. Nah, sedang sebuah ayat Ana lupa ayatnya. Janganlah kalian sholat itu dalam keadaan kalian mabuk. Ya, baru setelah itu akhirnya pengharaman secara total. Maka di saat itu Mekah apa Madinah itu banjir dengan khamar. Nah, di saat pengharaman yang secara mutlak, barulah di situ semua orang-orang mengeluarkan anggur-anggurnya ditumpahin sampai ke jalan-jalan, dan saat itu jalan-jalan itu penuh dengan Berarti khamar tuh haram gara-gara memabukkan kan? iya. Kalau misalnya kita minumnya nggak mabuk nggak haram berarti. Kata para ulama qaliluhu wa kathiru sawa, sedikit banyaknya sama. Nan, ini gue jadi penasaran. Kalau sekarang kita kan banyak nih. Kalau misalkan lagi sakit ada obat, Nah, itu. Panadol. Zaman Nabi ada obat gak Nan? Kalau obat wallahu Apa a'lam. obatnya alami ya, rempah apa ya? Apa? Herbal. Tapi Nabi Black pepper. Ada Mas Shelby. Ada black Nabi pepper. SAW mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obat. Setiap Itu penyakit, omongan Nabi apa omongan Allah? itu omongan Nabi Dan itu SAW. Nabi ya? Hadis Bukan berarti ya, kata-kata bukan gitu ya? firman ya. Bukan. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kullu Herbal dawa, kali ya? kullu da'in dawa. Ya, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan juga Nabi mengatakan habbatus sauda, apa disebutnya? Jintan hitam itu adalah obat segala penyakit. Kecuali kematian dan pikun. Itu enggak ada. Ya, pikun dan Itu kematian obatnya itu. segala obat, jinten. Apa tuh Iya, soda? habbatus sauda adalah Habatus obat. soda apa jinten? Iya, habbatus sauda jintan itu hitam. bahasa Soda. Arabnya. Oh. Bahasa Indonesia itu jintan hitam. Maka Soda tuh jinten hidung. iya. Habbatus sauda itu jintan hitam. Ya, makanya itu kalau kita
mau sehat mau apa ya rutinitas untuk makan habatus sauda jintan itu karena itu Madu kali ya. madu juga sama madu banyak manfaatnya. Lagi kepikiran orang-orang yang jual madu dioplos gimana Nan ya? Nah itu dia dioplos Banyak ya itu berarti kan berlaku curang ya, kita jualan curang itu kan nggak boleh. Biar murah, biar orang bisa beli, semua orang bisa beli, dimurahin. Ya, mau berlaku curang Niatnya mah baik maksudnya. nggak ada Biar namanya- semua orang bisa beli. nggak ada biar namanya orang- curang mau niat baik, namanya curang itu ya salah. Daunan juga kayaknya obat deh. Mau membenarkan ini. Kayaknya pakai daun-daunan juga kali ya zaman dulu. Ya daun bidara, Daun kelor. ya daun bidara. Kalau ini Nan, apa? Balik ke setan nih, ruqyah. Ruqyah. Kan Balik ada ke obatnya nih. Selain bukan ruqyah sih, ada gue lihat tuh di YouTube yang lain dikasih daun bidara. Nah itu bener tuh, buat Iya, betul. ngobatin ngilangin setannya gitu. Iya betul. Dan Nabi SAW diantaranya maruqyah itu dengan daun bidara karena ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Ada riwayatnya Oh. dengan daun bidara. Kenapa Nan ceritanya? Ada ceritanya gak kenapa jadi daun bidara? Wallahu alam kalau itu anak nggak tahu. Tapi yang jelas itu menggunakan Tapi daun nggak suka. Bukannya zaman dulu Rasulnya sendiri pernah diboikot Nan ya? Pernah gak sih? Ya, itu kalau tidak salah itu saat kejadian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di saat itu kaum muslimin diboikot oleh orang-orang kafir. Kalau tidak salah itu selama 3 tahun. Kalau nggak salah. Dan di situ pamannya Rasulullah meninggal. Kemudian juga orang-orang kesayangan Nabi itu banyak yang meninggal dari kejadian boikot tersebut. Nabi pernah diboikot. Dan saat itulah akhirnya Allah untuk menghibur Rasulullah SAW maka ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Itu untuk menghibur Nabi SAW karena ditinggalkan oleh orang-orang yang Nabi cintai. Kalau salah juga istri Nabi SAW meninggal dunia, Khadijah di situ, dan juga paman Nabi SAW meninggal di saat pemboikotan tersebut. Selama pemboikotan yang dilakuin Rasul apa Nan? Saya kan selama 3 tahun nih diboikot kan. Apa Bisa dibilang sembunyi apa gimana? enggak. Ketir gak sih kita? Enggak, banyak dari kaum muslimin yang wafat di saat itu. Artinya Jadi perang maksudnya? bukan boikot itu makanan itu nggak boleh sampai kepada mereka. Karena di saat itu yang menguasai adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya nggak ada pasokan makanan itu nggak diberikan ke Nabi SAW, hanya diberikan sekedarnya saja. Tapi nggak diserang gitu. Tidak diserang. Itu 3 tahun. Ya kalau nggak salah itu kejadiannya selama 3 tahun itu Nabi diboikot oleh orang. Itu setelah yang tadi itu yang kaum muslimin ngeboikot gandum apa setelah Oh enggak, sebelum? itu di saat kaum muslimin sudah jaya. Oh berarti sebelumnya ini ya. Ya, kejadian Rasulullah diboikot itu waktu itu ya kaum muslimin itu belum berjaya, belum banyak Masih pengikutnya. minoritas gitu Masih ya. minoritas. Maka itu kan akhirnya diboikot. Tapi setelah kaum muslimin jaya, akhirnya Boikot balik. diboikot balik. Serang balik. Ya, itu terjadi di Mekah itu. Berarti sebenarnya boikot tuh boleh ya? Ya. Cuman lebih ke pilihan gak sih? Iya, pilihan. itu Lebih ke pilihan, jadi bukan boleh atau enggak. Karena Lu mau milih mau boikot ya, silahkan, mau atau enggak Enggak, maksud silahkan. gua kalaupun lu enggak ngeboikot gak dosa, Enggak apa-apa. gua ngeboikot pun Iya. gak dosa gitu. itu. Itu Jadi kan. itu lebih ke kepilihan yang Melihat masalahnya. yang mau boikot silahkan, kita nggak bisa menyalahkan. Yang tidak boikot juga jangan menyalahkan yang memboikot gitu. Jadi Tergantung pemimpin lah. sama-sama memberikan pendapatnya masing-masing lah. Paling enak mah. Nah, kalau misalkan kita misalkan gini, ada satu negara lah jauh ting, satu kampung misalkan, kampungnya tuh misalkan kena bencana atau ya kena bencana lah. Cuman di satu kampung itu rata-rata 90% non Islam nih. Nah, kita sebagai muslim nih boleh nggak ngebantu itu kampung? Boleh. Kita diperintahkan untuk membantu mereka, boleh. Kita boleh? sebagai kaum muslimin membantu atas dasar kemanusiaan, atas dasar boleh. Kita itu tidak ada larangan untuk membantu mereka. Tapi kalau misalkan kita membantunya dalam hal ibadah, misalkan ada sebelah gereja mau ada Natalan, misalkan kita ikut ngebantuin kursi-kursinya misalkan, nah ini nggak boleh. Oh, berarti kalau sedekah buat ngebangun gereja nggak boleh nanti? Jelas nggak boleh lah.
Boleh, ini kan bentuk Toleransi gitu kan. Nggak Iya bisa. itu ada yang marawis di ada yang marawis di gereja nggak boleh berarti ya? Marawis di gereja. Ada kan? Ada yang tim marawis teh ya. Ya, intinya kita tidak ikut campur atas ibadah-ibadah mereka lah. Kita tidak ikut campur atas ibadah-ibadah mereka. Oh, berarti nggak boleh. Tapi kalau misalkan tetangga kita misalkan non muslim kemudian sedang kelaparan, maka kita wajib untuk membantunya. Kan kalau misalkan ini kan kalau misalkan ngebangun gereja nih harus ada izinnya dari pemimpin kita. Dari wali kota lah misalkan izin. Nah, si wali kota ini muslim nih. Terus si wali kota ini ngizinin misalkan di Bogor ngebangun gereja, dosa nggak wali kotanya? Wallahu a'lam. Nggak tahu ya. Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Berat. Tapi bingung juga tapi harus dilihat lagi. Maslahat. Ya itu mungkin kita harus bertanya kepada para ulama ya gimana hukum tersebut. Karena kan kita lihat maslahatnya juga ya. Kita lihat maslahat dan mafsadatnya seperti apa. Itu juga harus perlu dipertimbangkan. Gitu. Karena kita nggak bisa menghukumi suatu hukum yang belum kita ketahui, kita katakan ini haram, ini halal. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat dari berbagai sisinya, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bagaimana perkataan para sahabat, bagaimana perkataan para ulama. Nah, mereka lah nanti yang akan bisa menentukan ini boleh, ini nggak boleh. Berarti hukum haram halal tuh bisa menyesuaikan dengan kehidupan kita sekarang, nah. Kalau yang sudah jelas keharamannya, ya sudah jelas. Tadi misalkan kayak tadi tuh wali kota ngasih izin buat bangun gereja, itu berarti bisa dilihat dulu, dicek dulu apanya gimana baru tentuin. Dilihat ya maslahatnya seperti apa segala macam. Tapi kalau misalkan yang jelas sudah menjadi suatu keharaman, itu kita tidak bisa mengikuti zaman gitu. Contohnya? Ya kayak misalnya babi haram. Oh, ya. Dari dulu tetap babi. Gitu. Itu kita nggak bisa. Terus misalkan kayak terus kita nggak bisa. Oh ini perkembangan zaman sekarang babinya makannya sehat, makanannya halal, terus bisa berubah. Ini nggak bisa. Kalau kecuali yang benar-benar tadi ya ada suatu yang darurat, urgensi segala macam, maka itu bisa berubah hukumnya gitu. Tapi yang sudah halal ya halal, yang sudah haram itu haram. Maka ketika kita pengen merubah apa yang Allah haramkan, kemudian apa yang Allah halalkan, maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, kalau misalkan kita pengen ngecek atau pengen nanya nih, contoh kayak tadi tuh, misalkan pemimpin ngasih apa? Ngasih izin gereja, itu kan nggak tahu nih haram atau halalnya. Terus kita pengen tahu nih, nanyanya kemana? Ke ulama, ke ustadz. Siapa ulama di Indonesia? Ya banyak ulama di Indonesia. Banyak yang nggak tahu. Ustadz kibar ya banyak. Bisa nanya kalau nggak usah jauh-jauh yang harus ada di TV atau enggak, kita di kampung kita yang kita lihat, kita tokohkan siapa yang masya Allah dia seorang ustadz ya, kita bisa nanya ke daerah kita, nggak harus ke ustadz, bukan harus ke ini, bukan. Enggak, kita kalau misalkan karena fatwa itu bisa berbeda dengan kondisi kita di sini dengan fatwanya sama orang-orang di Saudi gitu. Karena berbeda kondisinya gitu. Maka itu kalau misalkan kita meminta fatwa tentang kondisi kita di Indonesia kepada orang-orang para masyayikh, nah kita pasti ulama-ulama Saudi mengatakan tanya kok ustadz ulama-ulama di Indonesia gitu. Oke. Segitu aja. Insyaallah. Ya, Ya salam.